sudah menyepakati asas-asas, kita sudah menyepakati aturan-aturan yang ada di dalam konseling kelompok, dan tentunya ikrar juga. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pada konseling kelompok pada pagi hari ini, mungkin langsung saja masuk ke tahap inti dari konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Pada konseling kelompok pada pagi hari ini telah dijelaskan bahwa tema yang telah ada di konseling kelompok pada pagi hari ini yaitu kepercayaan diri. Mungkin dari kalian bisa menceritakan tentang kepercayaan diri kalian masing-masing. Itu mungkin bisa dari Mbak Hafsah atau dari siapa gitu. Oke, dari saya gitu ya. Kalau saya masalahnya terkait dengan diri itu, kalau misalnya saya mau mengambil suatu keputusan besar gitu, saya tidak yakin sama diri saya sendiri. Saya selalu berpikir nanti kalau saya memilih ini keputusan saya salah, terus nanti nggak berjalan sesuai apa yang saya mau. Jadi saya selalu merasa ragu dalam mengambil keputusan. Tidak percaya sama diri saya sendiri gitu, kalau saya mampu atau bagaimana. Tadi kan Mbak Hafsah bilang kalau kepercayaan diri Mbak Hafsah terhadap diri sendiri ya itu kurang. Nah, itu mungkin apa yang membuat Mbak Hafsah kurang percaya diri? Kenapa sampai ngerasa percaya diri sama diri sendiri? Padahal yang Ibu lihat kayaknya Mbak Hafsah percaya diri aja sama diri sendiri. Bisa dijelasin nggak? Saya gitu, soalnya pernah ada momen ketika saya ambil keputusan ternyata keputusan yang saya ambil itu salah. Jadi ya saya jadinya menyalahkan diri sendiri gitu, bukannya harusnya kan pilih yang itu, pilihan yang lain, kenapa malah pilih yang ini, jadinya kan salah gitu. Iya ya. Oke, Ibu paham maksud Mbak Hafsah salah memilih sampai merasa Mbak Hafsah menyalahkan diri Mbak Hafsah sendiri. Padahal itu sebenarnya nggak salah sih dari diri Mbak Hafsah sendiri. Mungkin lagi kebetulan aja, bukan apa ya, bukan hal keberuntungan Hafsah. Dulu Ibu juga pernah merasa kayak gitu, merasa kayak Ibu selalu menyalahkan diri sendiri gitu. Padahal ternyata nggak seharusnya ya Mbak Hafsah. Mungkin kalau dari teman-teman yang, kalau dari Mbak Farah, oh gitu. Jadi Mbak Farah suka merasa Mbak Farah tuh gemetar ketika lagi public speaking di depan. Terus Mbak Farah ketika lagi misal kayak lagi presentasi di depan kelas gitu, atau lagi ngomong di depan orang-orang banyak, itu bikin Mbak Farah gemetar. Kalau di orang-orang kayak kita ini, misal kayak orang-orang dengan lingkup sedikit, Mbak Farah gemetar tidak? Tergantung sih Bu, saya merasa nyaman dengan orang yang ngobrol di sini atau enggak, gitu lihat saya. Kalau saya nggak kenal ya Gemetar. ya. Terus kalau lagi grogi gitu, biasanya Mbak Farah solusinya apa? Mungkin tarik nafas atau bayangin nggak ada orang. Ada solusi Bu. Nggak ada orang, ya mungkin Mbak Farah bisa ketika lagi public speaking di depan, bayangin aja kalau di depan tuh nggak ada orang. Mungkin bisa mengurangi dikit-dikit grogi Mbak Farah. Atau mungkin Mbak Farah bisa sering latihan di depan kaca. Itu juga apa ya, bisa ngilangin grogi Mbak Farah ketika Mbak Farah lagi presentasi di depan orang gitu. Atau mungkin Mbak Farah minta tolong sama teman-teman deket. Anggap aja Mbak Farah tuh lagi nggak kenal sama mereka, terus Mbak Farah coba public speaking gitu. Kalau Mbak Anu, kenapa Mbak kayak gitu? Karena saya tuh merasa kayak lebih rendah di bawah orang yang lebih rendah dari lawan bicara saya gitu. Jadi saya kalau ngomong itu kayak percaya
Di sini Mbak Ren ngapain? Kalau misalkan dia ngobrol kayak saya dengerin dia ngomong aja gitu. Kalau misalkan dia baru minta pendapat, mungkin saya bisa ngasih pendapat, cuma ya saya balikkan ke diri dia sendiri. Jadi lebih sering dengerin ya daripada banyak ngomong. Kalau nggak diminta pendapat baru, kalau nggak dimintain pendapat nggak ngomong, kalau dimintain pendapat baru ngomong gitu. Itu solusinya. Sebenarnya nggak sama solusi, Cuma ngulang-ngulang dulu sih. Bener-bener langsung aja kayak kalau beda ngomongnya gimana. Kayak langsung. Kalau ini masalahnya apa? Kalau saya ini kurang percaya diri dalam penampilan. Kenapa merasa penampilannya? Ya saya rasa kalau fashion sense itu bagusnya kayak gitu aja. Terus dia kalau orang ke sekolah itu lihat yang lain tuh kayak ya udah jadi ngerasa rendah diri aja, merasa beda dari Jadi merasa fashionnya kurang menarik gitu. iya rasa buruk Baik, tadi kan teman-teman sudah menyampaikan ada di posisi angka berapa teman-teman dengan kepercayaan diri teman-teman masing-masing. Nah di sini ibu menyoroti masalahnya Mbak Hanun, yaitu tentang tadi ibu menyoroti masalahnya Mbak Hanun karena Mbak Hanun memilih angka 5, yaitu tentang Mbak Hanun merasa percaya diri dengan orang-orang ketika ngomong. Nah gitu, mungkin kita membantu masalahnya Mbak Hanun terlebih dahulu ya. Kalau dari kalian sepakat nggak untuk membantu masalahnya Mbak Hanun terlebih dahulu? Tadi kan Mbak Hanun menceritakan Mbak Hanun kurang percaya diri ketika lagi ngomong sama seseorang. Mbak Hanun merasa diri Mbak Hanun lebih di bawahnya gitu. Kenapa Mbak Hanun pernah merasakan kayak gitu? karena entah kenapa ya biasanya kalau ngeliat orang lain tuh kayak lebih wow, lebih perfect, terus lebih kayak keren, lebih oke deh pokoknya dibandingkan diri saya sendiri gitu. Saya juga kalau lagi dengan saya tuh kalau ngomong tuh kayak yang bagus gitu, rasanya tertata, kalau saya kayak gitu gitu. Makanya saya tuh kalau di ngobrol sama orang, saya tuh takut apa yang saya sampaikan tuh malah disalah artikan, ditangkapnya gitu. Terus saya merasa nggak apa namanya, merasa insecure aja gitu kalau ngobrol sama orang. Mbak Hanun pernah itu nggak pernah merasa Mbak Hanun direndahin sama teman-teman apa sehingga Mbak Hanun merasa wah kok aku lebih rendah ya dari mereka gitu. Kayaknya enggak sih ya Bu, cuma merasa aja Bu. Kalau dibedain sama orang lain sih kayaknya enggak sih Bu. Itu cuma pikiran saya aja yang gitu. Saya merasa orang lain tuh ya itu lebih tinggi dari saya, makanya saya ngerasa insecure. Pernah nggak Mbak Hanun tuh merasa Mbak Hanun tidak rendah diri atau Mbak Hanun pernah merasa nggak percaya diri itu ketika ngomong apa? Kayaknya kalau lagi ngobrol sama teman dekat sih Bu. Kenapa begitu? Karena kalau lagi ngobrol sama teman dekat juga biasanya merasa diterima sepenuhnya, terus saya juga merasa teman dekat itu kayak gak bakal ngejudge gitu Bu, jadi kayak disimpulin. Cuman kalau lagi ngobrol sama orang yang gak deket, apalagi sama teman kelas yang wow gitu, saya rasa kayak saya berintimidasi dengan dia dan merasa ngejudge gitu. Cuman ya saya nggak tahu sebenarnya dia sama bukan, cuman saya rasanya ya saya bisa aja. Cuman kalau sama teman dekat enggak, makanya saya lebih stay relax. Lebih fun sama teman gitu ya. Terus perasaan apa ketika terjadi ketika saat itu? Mungkin Mbak Hanun ketika lagi ngomong sama teman dekat terus Mbak Hanun merasa kok omongannya nyelkit ya, kok omongannya kayak ngejudge aku ya gitu. Mungkin apa yang terjadi peristiwa pada saat itu? Mungkin Mbak Hanun wajahnya langsung kayak bad mood atau gimana? Kalau saya langsung overthinking sih Bu. Kayak misalnya tadi kayaknya aku salah ngomong deh, jadi berarti orang si teman itu tuh bersikap kayak gitu, jadi merasa kayak overthinking, akhirnya apa ya itu Bu, menyalahkan diri sendiri gitu. Enggak dari
mengalami kayak Mbak Hanun? Enggak sih. Tapi mungkin kalau menurut saya, kalau misalnya saya ada di posisi Mbak Hanun, tadi kan Mbak Hanun bilang kalau ngobrol sama teman-teman yang kurang dekat, rasanya kayak dijudge gitu, pikirannya udah overthinking. Sedangkan sama orang-orang dekat ya nyaman aja karena merasa aman gitu ya. Menurut saya mungkin Mbak Hanun ketika ngobrol sama teman yang kurang dekat, Mbak Hanun bisa fokus sama apa yang dibicarakan aja gitu Bu. Misalnya temannya itu ngobrolnya tentang materi soal gitu kan, kenapa Mbak Hanun bisa fokus aja gitu sama apa yang lagi dibahas, nggak usah mikirin orangnya bakal ngegas atau gimana. Kalau Mbak Hanun bisa ngasih solusi kan itu lebih baik kan daripada mikirin overthinking gitu. Kalau saya sih gitu. Iya. Cuma gak masalah gitu. Cuman gitu ya. Kurang lebih kan masalahnya mirip-mirip sama orang dulu. Kayak kalau lagi sama orang itu merasa inferior gitu dari yang lain. Cuma kalau kamu lebih kayak karena orang, nah kalau saya lebih kayak karena penampilan saya itu bikin saya inferior, merasa inferior gitu. Ya mirip sih sama Mbak Hafsa juga. Jadi saat saya ngomong sama temen yang gak dekat itu yang bikin gak nyaman, ya bayangin aja perasaannya samain sama kayak pas ngomong sama temen dekat gitu kan. Oh mereka ini gak ngejudge aku gitu. Jadi jangan overthinking duluan. Coba lebih kayak yang fokus sama apa lagi dulu. Coba kalau menurut saya sih. Mbak Farah gimana? Tapi jujur dari pengalaman yang pernah ibu rasain tentang apa yang dirasakan Mbak Hanul itu juga pernah ibu alami juga, kayak itu kayak merasa kok aku kurang pinter ya dalam ngomong. Ibu juga pernah ngalamin apa yang dialami Mbak Hanul. Mungkin solusi yang telah teman-teman ceritakan itu kurang lebih sama seperti solusi yang ibu punya gitu, hampir mirip sebenarnya. Mungkin tambahannya adalah ketika Mbak Hanul sedang menghadapi mungkin kelompokan ya, kerja kelompok, terus ngomongnya kurang, sehingga Mbak Hanul bisa kepikiran kok aku jelek banget ya, kok public speakingku jelek banget ya gitu. Mungkin dari ibu kayak bisa didengarin, mungkin maksudnya apapun mereka ngejudge Mbak Hanul tuh ya udah biarin aja, mungkin emang sifatnya mereka begitu gitu. Iya sih Bu, kalau solusi dari teman-teman, iya sih Bu, solusi atau saran yang dari teman-teman bilang tadi itu mungkin bisa saya terapkan gitu Bu. Saya kayak nggak kepikiran gitu buat apa namanya melakukan hal tersebut, kayak tadi disampaikan Maksa, kalau itu jangan fokus sama rasa nggak percaya dirinya itu, tapi fokus sama apa yang lagi kita omongin aja gitu, menyingkirkan benar atau salahnya seperti itu. Terus juga dari kalian jangan merasa overthinking duluan gitu juga. Bayangin aja kalau saya tuh lagi ngobrol sama teman-teman yang deket gitu. Oke. Bagus keputusan yang Mbak Hanun ambil, dari teman-teman juga udah memberikan solusi. Nah ini bukti Mbak Hanun tuh berani sebenarnya buat ngomong di depan semua orang. Mungkin Mbak Hanun kurang siap aja. Ini nyatanya Mbak Hanun berani kan ngomong di depan semua orang, iya nggak? Tepuk tangan dulu buat Mbak Hanun. Oke teman-teman, sekarang kita mencoba bayangin, atur posisi dulu, duduk yang tegak dulu mungkin ya, biar enak untuk refleksinya. Ayo Mbak Farah dekat, dekat Mbak Farah. Oke. Iya sibuk main HP Bu. Mbak Farah nggak boleh. Siap. Oke, sekarang dari kalian bayangin ketika malam ini terjadi suatu keajaiban, lalu bangun besok pagi rasakan keajaibannya itu ada, rasa percaya diri kalian sangat tinggi, mungkin Mbak Hafsah semakin
Mungkin Mbak Hafsah berani untuk mengambil keputusan dan tidak menyalahkan diri sendiri, dan Mbak Farah berani untuk ngomong di depan banyak orang, public speakingnya bagus. Terus Mbak Hanun bisa memberanikan diri buat ngomong sama orang-orang banyak, merasa tidak lebih rendah dari mereka. Kalau Mbak Hilya merasa kalau Mbak Hilya besok lebih percaya diri dengan apa yang Mbak Hilya pakai pada pagi hari ini dan seterusnya gitu. Coba kita bayangin. Terus langkah apa ketika kalian sudah mendapatkan apa yang udah kalian dapat? Ketika kalian besok bangun pagi, kalian lebih percaya diri, Mbak Hafsah lebih percaya diri dengan keputusan, berani mengambil keputusan. Terus Mbak Farah bisa lebih percaya diri dengan public speaking, Mbak Farah yang bagus. Terus Mbak Hanun lebih bisa lebih percaya diri dengan ngomong di depan orang banyak. Mbak Hilda lebih percaya diri dengan apa yang udah dipakai pada hari ini dan seterusnya. Langkah apa ketika kalian mendapatkan langkah apa ya ketika kalian sudah mendapatkan kepercayaan diri lebih tinggi? Mungkin kalian akan melakukan apa ketika kepercayaan diri itu lebih tinggi? Saya mungkin dari lebih bagus apa bagus ya? Lebih pede. Kedua lebih nyaman dalam berinteraksi sosial. Kalau saya mungkin saya bakal tidak merasa aku dalam mengambil keputusan besar gitu Bu. Jadi saya bakal berani mencoba hal-hal baru dan banyak lagi. Kalau saya mungkin lebih pede aja kan, lebih nyaman kalau saya mungkin lebih pede dan juga berani tuh sama orang yang dekat. Kalau saya mungkin lebih nyaman dan leluasa buat public speaking ya Bu. Jadi saya bisa mengutarakan apa yang ada di pikiran saya tanpa merasa grogi atau apapun. Oke, dari keputusan yang udah kalian ambil itu sudah bagus, kalian udah berani buat ngungkapin langkah apa yang selanjutnya kalian bakal lakukan. Ya, percaya diri kalian lebih tinggi lagi. Terus sekarang Mbak Hanun juga udah mengatakan solusi dari teman-teman cocok di Mbak Hanun. Mungkin Mbak Hanun bisa menerapkan solusinya teman-teman untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ketika Mbak Hanun lagi menjalankan sesuatu kegiatan, mungkin Mbak Hanun bisa mencatatnya di buku khusus catatan Mbak Hanun sehari-hari. Mungkin kayak buku daily gitu ya. Nah gitu. Terus untuk perkembangannya kita di minggu depan kita akan melaksanakan sesi konseling kelompok lagi bersama anggota sesi konseling kelompok pada pagi hari ini. Baik, tidak terasa waktu sesi konseling kelompok kita pada pagi hari ini sudah hampir habis waktunya. Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian yang aktif, atas usaha kalian datang ke Ibu, semangat kalian. sama-sama Bu. Oke, ketemu lagi di sesi konseling kelompok selanjutnya untuk melihat perkembangan kalian dalam kepercayaan diri kalian masing-masing. Sebelum Ibu tutup pada sesi konseling kelompok pada pagi hari ini, Ibu meminta tolong sama kalian buat mengisi evaluasi hasil
yang udah ibu kirim melalui Gform gitu. Nanti saja. Sekian kajian kelompok pada pagi hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih.